Hari ini saya ditemani akan melakukan percakapan praobservasi bersama Ibu Pipi, guru SMP Negeri 28 Palembang. Beliau adalah guru mata pelajaran seni musik. Assalamualaikum Ibu Pipi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sangat baik, Pak. Oke, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu ya. Nanti saya akan amati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Ya, atau sebelumnya saya melakukan supervisi di kelas gitu ya. Iya, betul Pak. Adapun juga percakapan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran saat Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas. Jadi tujuan dari percakapan praobservasi ini adalah sebagai persiapan awal ya sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap. Jadi mungkin lebih percaya diri sehingga melaksanakan pembelajaran yang baik bagi murid. Berikutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu, yaitu yang pertama terkait tentang tujuan pembelajaran yang Ibu akan capai. Jadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai itu apa? Tujuan yang akan saya capai di pembelajaran ini, saya sudah menyusun rencana pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya ada satu, meninjau pengalaman dari beragam praktek bermusik, khususnya di industri musik di Indonesia. Salah satunya ajang Indonesian Idol, Dangdut Academy, Voice Indonesia dan lain sebagainya yang memiliki minat sangat tinggi di kalangan remaja dan usia muda saat ini. Kedua, dapat menggali proses yang harus dilalui untuk menjalani kompetensi bernyanyi. Ketiga, peserta didik dapat menunjukkan kepekaan terhadap unsur-unsur musik dan konteks sederhana dari sajian musik tersebut. Oke, baik Bu. Di sini saya sudah catat ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan, yang telah Ibu sampaikan, yaitu ada tiga ya Bu ya. Kemudian yang pertama yaitu Ibu meninjau pengalaman dari praktik bermusik di industri, murid yang pada usianya itu. Yang kedua yaitu dapat menggali proses yang harus dilalui untuk menjalani kompetensi dari penyanyi itu sendiri. Yang ketiga, peserta didik juga dapat menunjukkan kepekaan terhadap unsur-unsur musik dan konteks sederhana dari sajian musik. Baik Bu, ada berikutnya. Kemudian Ibu bagaimana area dari Ibu sampaikan tadi, tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana area pengembangannya yang ingin Ibu capai yang saya akan observasi? Untuk area pengembangannya ada dua Pak, satu pengetahuan dan keterampilan. Untuk area pengetahuannya, siswa dapat memahami secara umum kriteria menjadi juri dari konteks penilaiannya seperti teknik vokalnya, ketepatan nadanya, dan penampilan peserta dari konteks penyanyi tersebut. Terus untuk keterampilannya, siswa dapat mengemukakan pendapat mereka dari analisis mereka tentang penampilan peserta tadi. Terus berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya Pak. Seperti itu. Jadi baik Bu ya, di sini area pengembangan yang Ibu kembangkan adalah area keterampilan dan pengetahuan ya. Pengetahuan. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana nih rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi Ibu pembelajarannya, model pembelajarannya ataupun metode pembelajarannya? Baik Pak, untuk rencana pembelajaran yang akan saya lakukan, saya menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi untuk kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian untuk kedepannya saya akan membagi kelompok untuk diskusi. Terus penggunaan model yang akan saya gunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Baik Bu, jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi mungkin yang kedua juga berikutnya kelompok untuk pembagian kelompok untuk persiapan diskusi. Kemudian juga Ibu menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning ya. Oke, nah Bu, bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Media yang akan saya gunakan di kelas, saya menggunakan RKPD, kemudian media digital seperti laptop yang akan menampilkan hasil dari PowerPoint dan Canva, kemudian YouTube untuk siswa biar bisa lebih aktif lagi belajar. Oke, bagus sekali Bu ya. Oke Bu, berikutnya Bu, mengenai waktu nih, waktu kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, tanggal berapa, di jam berapa, dan di kelas berapa?
Insya Allah saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut pada hari Senin tanggal 21 jam pukul 9 jam ketiga keempat khususnya di kelas 7 Pak Jaka. Oke. Baik Bu, terima kasih. Jadi Ibu akan melaksanakan pada hari Senin Senin. Yaitu di tanggal 21 jam 9 Bu ya. Jam 9. Nanti saya akan datang ke kelas di pembelajaran Ibu dan nanti saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan juga melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nanti dan setelah kegiatan observasi pada kegiatan pembelajaran Ibu ya, kita akan adakan percakapan terakhir namanya pasca observasi yang nantinya juga akan didampingi oleh pengajar praktik saya dari BGP Sumatera Selatan. Oke, Ibu, sebelum kita akhiri percakapan ini ya, kira-kira apa nih yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Baik Pak Jaka, dari percakapan ini saya mendapat gambaran mengenai rencana apa yang akan saya lakukan, pembelajaran apa yang akan saya gunakan, seperti media apa yang saya gunakan, kemudian strategi apa yang akan saya pakai, terus serta fokus terhadap pengembangan pembelajaran berikutnya seperti itu Pak Jaka. Oke, Bu, baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya Bu ya, dan sudah bersedia dalam berbincang-bincang bersama saya terkait persiapan observasi, yaitu pra observasi ini Bu ya. Kita bertemu lagi di observasi pada hari Senin depan ya Bu ya. Oke, demikian percakapan pra observasi hari ini. Selanjutnya kita akan bertemu kembali dalam percakapan di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Nah, siapa yang memimpin? Silakan. Marilah teman-teman sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Sudah sarapan di rumah? Semoga pagi ini kalian semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu ya. Untuk memulai pelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu Padang Negeri. Bisa semua?
peserta didik saat ini. Tahu kan dengan Indonesian Idol? Tahu. Dangdut Academy? Tahu. Kalau yang biasa nonton TV tahu. Biasanya ada nggak di YouTube, di Facebook, di TikTok pun ada. Kalau kalian lihat. Terus nanti nomor 2, peserta didik menggali proses yang harus dilalui untuk menjalani kompetisi bernyanyi dan mengidentifikasikan hal yang harus dilakukan agar berhasil dalam lomba. Berarti ini sebuah lomba. Nah, terus 3, peserta didik mampu menunjukkan kepekaannya terhadap unsur-unsur bunyi musik dan konteks sederhana dari sajian musik seperti nada, tempo, teknik vokal yang benar, genre musik, lirik lagu, dan lain sebagainya. Ini 3 ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita berfokus ke sini. Lanjut. Masuk ke materi, yaitu bernyanyi solo. Ada bisa membaca? Bernyanyi solo. Yang semua kita. Bernyanyi solo adalah suatu aktivitas untuk menghasilkan atau mengeluarkan suara yang bernada atau berlagu. Jadi kalau kalian mengeluarkan suara bernada dan berlagu itu disebut bernyanyi. Kalau kalian bicara seperti biasanya itu berarti ngomong atau berbicara. Solo nah berbicara. Lanjut, di negara kita terdapat juga berbagai kompetisi bernyanyi seperti Indonesian Idol tadi, Dangdut Academy, The Voice Indonesia, dan lain sebagainya. Dalam ajang tersebut, para peserta kompetisi dilatih untuk menjadi penyanyi profesional. Nah, jadi yang amatir ikut kompetisi lomba tadi dirubah menjadi profesional. Jadi yang suaranya biasa saja ikut kompetisi berubah menjadi suaranya yang luar biasa. Lanjut ke berikutnya. Siapakah idolamu? Nah, dari pertanyaan ini, siapakah idolamu? Dari seorang penyanyi. Nah, iya berat. Lagi nak, penyanyi solo. Nah, back to back. Idola. Ada lagi?
bintang selanjutnya itu semua ada di tangan juri. Bagus. Lanjut. Nah, halaman berikutnya. Menurut kalian apa saja tugas seorang dewan juri? Terus ada sudah dijelaskan. Memberi masukan, memberi nasihat. Oke, sekarang kita lihat apa saja tugas dari dewan juri. Nah, ini tugas dari dewan juri. Tugas dewan juri dalam lomba vokal adalah menilai dan menetapkan capaian prestasi secara adil dan berintegritas. Jadi adil nak, tidak bisa sama-sama. Adil harus. Selain itu, dewan juri juga memberikan dorongan atau motivasi kepada peserta didik agar terus berkembang. Itu juga tugas dewan juri, sama halnya dengan ibu guru. Dorong kalian ini itu juga dinilai. Nah, lanjut ke berikutnya. Lanjut. Nah, sekarang ini aktivitas pembelajaran dari kalian atau tugas di bawah ini. Nah, video penyanyi ini kalian amati. Setelah kalian amati, nanti kalian ada tugas untuk menjadi seorang juri. Siap-siap ya. Kita mulai dari yang pertama dulu yang kita amati, babak eliminasi atau audisi dia saat lomba. Kita mulai dari siapa tadi nih? Liodra. Oke, kita mulai dari Liodra. Ini si Liodra. Audisi Indonesian Idol 2020. Silakan diamati. Beda bukan awal mulai. Jadi masih polos-polosnya. Dia amati, lihat bagaimana cara dia mulai audisi. Kamu udah di Medan itu udah ini loh, namanya udah terkenal. Yang jelas dengarkan suaranya ya. Nanti waktu bagus ya, benar kan? Tinggal ketemu kelas. Bagaimana dewan jurinya tadi? Seperti tadi. Oke. Nah, dengarkan.
kelas 10. Suara Leona. 15. Penampilan Leona. 5. Skor total Leona 70. Kenapa kalian kasih nilai Leona 70? Karena menurut kami ada yang harus diperbaiki, Bu. Ya. Dan juga Sigma. Apakah menjadi juri itu mudah atau sulit? Menjadi juri itu sedikit sulit karena kita harus teliti dan harus jujur. Bagus, penampilannya sudah bagus, sudah berani, sudah baik menilai sebagai dewan juri menilai si Leona tadi walaupun nilainya kalian kasih gitu sih, cuma ibu apresiasi. Enak, tepuk tangan untuk Leona. Menyenangkan buat kalian. Apakah kalian mengalami kesulitan selama belajar? Oke, bagus. Keseluruhan pembelajaran kita hari ini bagaimana menurut kalian? Terus? Menarik. Kira-kira ada yang perlu ibu perbaiki dari pembelajaran hari ini? Tidak ada. Oke, terima kasih. Sebagai penutup, ada baiknya kita berdoa dulu, Nak. Ayo, tolong Nak, dipimpin dulu. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian hari ini luar biasa sudah membantu sejauh ini. Semoga kedepannya kita menjadi lebih baik. Semangat merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya percakapan pasca observasi. Saya Jaka Ilyas, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 28 Palembang, BGP Sumatera Selatan. Dan saya hari ini ditemani oleh Ibu Pipi Yuliani Ningsi, guru SMP Negeri 28 Palembang, yaitu guru sebagai guru mata pelajaran seni musik. Dan juga saya ditemani oleh Ibu pengajar praktik dari Ibu Suryatina sebagai pengajar praktik dari pendidikan guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum Ibu Tina. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah. Ya, baik ya, untuk di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Pipi terkait dengan proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Itu saja Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu tentang terkait proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Awalnya sih sedikit canggung, Pak. Ya. Kemudian lama-kelamaan sudah terbiasa dan berjalan lancar. Oh iya, oke. Alhamdulillah Bu ya, Iya. telah berjalan dengan baik ya Bu ya. Oke, sedikit Ibu coba Ibu ceritakan kembali area pengembangan ya apa yang telah Ibu lakukan di dalam proses pembelajaran di kelas, dan kemudian langkah-langkah apa saja yang telah Ibu lakukan pada proses pembelajaran di dalam kelas. Ya Pak, langkah-langkah tentunya terlebih dahulu saya membuat perangkat pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangan saya menggunakan pengetahuan dan juga keterampilan seperti itu Pak. Ya baik Bu ya, untuk area pengembangan yaitu terkait area pengembangan keterampilan dan Iya. pengetahuan. Iya. Nah, terkait area pengembangan yang telah Ibu sampaikan tadi,
sejauh mana sih yang sudah Ibu lakukan? Apakah telah berhasil? Apakah juga di dalam kelas atau tidak? Ya, menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, Pak. Namun masih belum sempurna dan ada sedikit kekurangan di dalamnya. Aduh. Iya Bu, menurut saya juga alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Namun masih belum sempurna ya Bu ya, Iya, seperti betul. tadi ya. Baik Bu, untuk area mohon maaf baik Ibu jadi sudah Ibu lakukan, namun Ibu merasa ada sedikit kekurangan Iya, ya. betul, Pak. Nah kekurangan ini jadi menurut Ibu kekurangan yang seperti apa atau kendala yang seperti apa sih yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran di dalam kelas? Iya. Kekurangan atau kendala yang sering terjadi yaitu masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dan dalam proses pembelajaran kira-kira siswa tersebut masih pasif seperti itu, Pak. Oke, baik Bu. Jadi Ibu sudah melakukan dengan baik. Ibu merasa tadi kekurangannya bahwa kekurangan atau hambatan yang sering terjadi tadi yaitu masih ada beberapa siswa yang kurang terlibat dalam pembelajaran. Artinya siswa tersebut kurang aktif. Iya, Pak. Ya. Oke, Bu. Menurut Ibu tadi yang Ibu sudah sampaikan, Ibu merasakan kurang terlibat atau kurang aktif dalam proses pembelajaran. Kira-kira nih, mengapa hal itu bisa terjadi ya Bu? Dalam pembelajaran kelompoknya jumlah siswanya terlalu banyak, Pak. Mungkin kedepannya bagian kelompoknya akan saya bagi berdasarkan gaya belajar siswa. Misalnya ada berdasarkan visual, auditory, dan kinestetik seperti itu, Pak. Oke, baik Ibu. Menurut Ibu yang sudah terjadi karena mungkin itu bisa menjadi rencana kedepannya Bu ya. Iya. Nah saat melakukan pelajaran berikutnya. Iya. Nah itu baik itu mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ke depannya itu bisa dapat Ibu lakukan. Kira-kira nih apa yang Ibu bisa melakukan dari melakukan perencanaan perubahan yang Ibu akan rencanakan tersebut? Ya, untuk rencana kedepannya saya akan melakukan perubahan yang terjadi kira-kira 2 minggu ke depan lah, Pak, seperti itu. Oh oke. Baik Bu, itu saja Ibu. Terima kasih banyak atas kesempatan waktunya. Iya. Semoga Ibu bisa melakukan perubahan rencana kedepannya Iya. dan yang secepat mungkin ya bisa direalisasikan. Oke, berikutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Suryatina sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dari percakapan kita hari ini, percakapan pasca observasi yaitu observasi kelas. Silakan Ibu Suryatina. Baik, terima kasih Pak Dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Jaka dan Ibu Indi. Memang untuk kegiatan pasca observasi ini memang kita fokuskan di kegiatan pendampingan yang kelima ya. Jadi untuk sebelumnya memang pra observasi dan observasinya sudah dilakukan di kelas Ibu Indi. Jadi untuk pasca observasi ini saya menyaksikan dan saya melihat langsung sangat luar biasa apa yang sudah dilakukan. Saya mengapresiasi memang apa yang sudah kita lakukan memang ada baiknya kita refleksi kembali. Kemudian bagaimana tindak lanjut ke depannya untuk dilakukan perbaikan. Sangat luar biasa sekali untuk Ibu Indi. Sekali lagi saya terima kasih atas kerjasamanya dan saya harapkan dengan adanya kegiatan ini akan memberikan dampak yang baik dan dampak yang positif untuk rekan-rekan Pak Jaka yang ada di SMP 28 ini. Dan terutama untuk Pak Jaka akan lebih baik lagi untuk ke depannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu Suryatina sudah mengajar praktik saya, sudah memberikan umpan balik dan mengajar ucapan juga. Terima kasih untuk Ibu di sini sudah bersedia memberikan waktunya kesempatan untuk diskusi kita hari ini, memberikan pasca observasi. Demikianlah percakapan pasca observasi yang saya lakukan. Saya Jaka Hilya, studi angkatan 11. Saya mohon diri. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.